Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Jihan, Saya, Bu. Hanu, Saya, Bu. Amel. Amel kemana? Sakit, Bu. Kenapa? Sakit. Sudah dijenguk apa belum? Belum. Nanti setelah pulang sekolah, kalian harus menjenguk ya. Ya, Bu. Apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Teks narasi, Bu. Amanat teks narasi. Ya benar, tadi pada minggu kemarin kita mempelajari teks narasi, lebih tepatnya amanat dari teks narasi. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajarkan materi tentang teks berita. Untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menayangkan video berita. Baiklah anak-anak, silakan kalian semangat. Namun hingga saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah agar dunia pendidikan di Indonesia semakin baik. Dari tingkat jumlah guru dan kesejahteraannya terus mengalami perbaikan. Lalu seperti apa pekerjaan rumah di dunia pendidikan Indonesia? Pendidikan Indonesia tidak terlepas dari tenaga pengajar. Salah satu indikator bahwa pendidikan Indonesia semakin baik adalah dari jumlah tenaga pengajar. Di tahun ajaran 2017-2018, dunia pendidikan memiliki lebih dari 2.700.000 tenaga pengajar dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau kejuruan. Dari total tersebut, hampir setengahnya, yaitu 1.300.000 guru, tidak berstatus guru tetap atau bisa dikatakan guru honorer atau guru bantu. Sedangkan lebih dari 1.300.000 tenaga pengajar merupakan pegawai negeri sipil. Namun demikian, masih ada permasalahan di dunia pendidikan. Di antaranya ruang kelas di Indonesia. Menurut data dari Litbang CNN Indonesia tahun 2017-2018, terdapat lebih dari 1.700.000 ruang kelas. Namun naas, lebih dari 1.200.000 ruang kelas di antaranya berstatus mengalami rusak ringan hingga berat. Sisanya berstatus baik. Walaupun demikian, anak putus sekolah di tahun yang sama hanya sebanyak 187.000 anak putus sekolah. Tingkat SMA merupakan jumlah terbanyak, yaitu 104.000 orang putus sekolah. Sementara itu, anak yang bersekolah di tahun ajaran 2017-2018 mencapai 42 juta siswa dari tingkat SD, SMP, hingga SMA atau SMK. Sebanyak 25 juta siswa bersekolah di tingkat sekolah dasar dan merupakan jumlah terbanyak dibandingkan SMP dan SMA atau sederajat. Pemerintah sendiri terus melakukan perbaikan di dunia pendidikan. Salah satunya, menaikkan anggaran tunjangan profesi guru PNS daerah tahun 2018 naik menjadi 5,5% dari APBN-PN 2017. Walaupun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang masih terus diperbaiki di dunia pendidikan Indonesia. Karena nantinya, para pelajar, tenaga pengajar, dan juga sarana prasarana bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Muhammad Rifki, CNN Indonesia. Setelah melihat tayangan tadi, apa yang dimaksud dengan teks berita? Peristiwa yang sudah booming, Bu. Informasi tentang pendidikan. Ya, jawaban kalian itu benar, tapi yang lebih tepatnya itu teks berita adalah informasi tentang peristiwa yang sedang terjadi. Berita ini dapat berupa berita tentang kecelakaan lalu lintas, pendidikan,
ekonomi, dan sebagainya. Baik anak-anak, Ibu telah mempersiapkan materi tentang teks berita. Berita ini diartikan sebagai sebuah cerita atau keterangan mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Teks berita ini merujuk pada tulisan yang menjelaskan teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Kemudian dalam teks berita ini terdapat struktur. Struktur dalam teks berita ini terbagi menjadi 3, yaitu orientasi berita, peristiwa, dan sumber berita. Orientasi ini merujuk pada pengenalan masalah atau hal apa yang sedang terjadi. Kemudian peristiwa ini merujuk pada bagaimana bisa terjadi. Kemudian yang terakhir, sumber berita atau narasumber. Narasumber ini merupakan orang-orang yang bisa diminta keterangan tentang peristiwa tersebut terjadi, mengapa peristiwa tersebut terjadi. Kemudian dalam teks berita itu terdapat unsur-unsur penting yang disingkat menjadi adiksimba. A itu merujuk pada apa, Nana? Apa? Di mana? K Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Ya. Kalau apa itu merujuk pada apa peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Kapan itu bisa merujuk pada hari dan juga waktu peristiwa tersebut terjadi. Kemudian siapa yang berperan dalam peristiwa tersebut terjadi. Kemudian mengapa ini merupakan alasan peristiwa tersebut bisa terjadi. Dan bagaimana ini merujuk pada proses mulai dari awal bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Kemudian dalam teks berita ini terdapat kaidah kebahasaan atau bahasa yang digunakan. Yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat baku. Bahasa yang baku ini merupakan penggunaan kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kemudian penggunaan kalimat langsung. Jadi penggunaan kalimat langsung ini merupakan ditandai dengan penggunaan tanda petik atau dengan kalimat awalan me. Kemudian penggunaan kata kerja mental merupakan kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang. Kemudian penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat, misalnya besok, kemarin, seperti itu. Kemudian penggunaan konjungsi temporal atau penggunaan kata penghubung waktu seperti kemudian, sejak, setelah, awal, dan sebagainya. Baik, sekian pemaparan dari Ibu. Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Tidak, Bu. Bu, saya ikut ke kamar mandi. Oh iya, silakan kamar mandi dulu. Berhubung kalian tidak ada pertanyaan lagi, sekarang kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Baik, berhubung Hanum baru kembali, sekarang kalian akan mengerjakan tugas kelompok ya. Ini ada teks berita tentang pasien flu burung dijauhi warga beserta gambar kerja siswa. Kalian harus mencari unsur-unsur penting dalam berita. Mengerti anak-anak? Oke. Baik. Bacalah teks berita pasien flu burung dijauhi warga. Sebutkan unsur-unsur dalam teks berita tersebut.
mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Di mana? Titik 2. Lingkungan sekitar tempat tinggal pasien. Itu kurang, kata pasien. Kapan? Titik 2. Kamis 18 Januari 2010. Siapa? Titik 2. Keluarga almarhum. Mengapa? Titik 2. Karena Nyonya Ria Baik anak-anak, apakah sudah selesai? sudah, Bu. Baik. Ya. Untuk selanjutnya, silakan perwakilan kelompok untuk presentasikan ya. Ayo, sudah. Apa? Mencoba pasien flu burung menjauhi warga. Di mana? Mencoba lingkungan sekitar tempat tinggal pasien flu burung. Kapan? Mencoba Kamis 18 Januari 2010. Siapa? Mencoba keluarga almarhum. Mengapa? Mencoba keluarga almarhum Nyonya Ria dijauhi warga setempat karena mereka takut tertular flu burung. Baik, untuk hasil pengerjaan kalian sudah cukup bagus ya. Baik, silakan kembali lagi terlebih dahulu. Baik anak-anak, karena hasil pekerjaan kalian telah bagus, maka ibu akan memberikan PR untuk menambah pemahaman, yaitu mencari teks berita dan juga mencari unsur-unsur yang terdapat dalam berita tersebut, seperti yang kalian kerjakan tadi ya. Tapi ini tugasnya secara individu. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Tema apa, Bu? Temanya terserah kalian. Kalian boleh memilih tema pendidikan, perekonomian, ataupun kecelakaan, ataupun yang lainnya juga bisa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi